Halo Sobat Digma, kembali lagi bersama kami di Digma Podcast. Bersama aku, Rahmawati, dan partner aku, Siti Hamidah. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Duta Kampus Terpilih tahun 2024. Perkenalkan nama dan juga prodi kalian. Jadi perkenalkan, saya Nurjana dari Prodi Teknologi Informasi. Dan saya Muhammad Farin Indranata dari Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Oke, ini dutanya ini ada yang dari semester 3 dan ada yang dari semester 1 ya. Gimana ya perasaan kalian saat dipilih menjadi duta kampus pada tahun ini? Gimana perasaannya? Apakah gak nyangka atau terkejut-kejut saat kalian dipilih menjadi duta kampus? Senang. Iya. Ya pastinya alhamdulillah banget ya terpilih menjadi Duta Kampus Politala tahun 2024 ini. Senang banget. Sama juga didukung banget juga dari Prodi. Jadi alhamdulillahnya. Kalian juga gak nyangka gitu ya Kak. Jadi bisa terpilih jadi duta kampus ya, yang sangat luar biasa sekali acaranya dan eventnya itu, dan berjalan alhamdulillah lancar sekali. Apalagi kalian sudah didukung sama Prodi, Iya. jadi apa yang kalian persembahkan gak sia-sia gitu. Betul sekali. Terus nih, apa sih motivasi utama kakak buat jadi duta kampus Politala? Untuk jadi motivasi sebagai duta kampus ya, yang pada intinya untuk diri sendiri itu untuk lebih mengembangkan diri agar bisa bagaimana lebih baik ke depannya, terus bisa berorganisasi juga di dunia kampus begitu. Ya kurang lebih sama dengan Kak Faren ya. Sebagai mengembangkan diri juga karena kayak di Duta Kampus ini kan lumayan bergengsi banget gitu nah buat mengembangkan potensi diri sekalian cari pengalaman baru. Apalagi kan kalian menjadi ambasadornya kampus, jadi kalian harus mencerminkan bagaimana sih mahasiswa kampus yang baik. Iya, begitu. Kalian untuk pemilihan ini pasti ada tes-tesnya, karantina. Bisa ceritakan bagaimana kalian mengikuti tes tertulis itu dan saat karantina? Gimana? Dari saya dulu. Oke. Kalau yang pertama untuk mungkin persiapan berkas-berkas ya dulu ya Kak. Untuk berkas-berkas itu dari hari-hari sebelumnya belum ada sama sekali. Dan karena saya disarankan dari prodi juga, jadi dari dosen prodi saya bilang, ayo kita siapkan buat duta kampus gitu. Ya udah Bu, iya saya bisa kok jadi duta kampus. Coba-coba dulu, siapa tahu ada rezekinya kan. Terus ya coba nih, sudah dicoba, istilah data. Terus foto itu kok foto hanya apa biasa, kada seperti yang wow banget gitu. Nggak foto studio ya? Ya nggak foto studio, santai aja fotonya. Terus ngisi data, udah lanjut tes. Terus itu pun nggak ada belajar juga, cuman ya ada pengetahuan sedikit, ada dengar cerita dari orang. Sebelumnya. Iya betul. Oh Politala tuh begini. Oh iya, ingat jadinya kan. Alhamdulillah pas tes tertulis tuh sudah bisa menjawabnya, alhamdulillah. Wawancara juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terus dilanjut lagi, karantina kan dikasih materi-materi. Jadi alhamdulillah wawasan dan materinya tuh bertambah lagi gitu Kak. Bisa dipakai ya? Iya, bisa dipakai. Nah lanjut lagi dan masuk ke ajang bakat. Di bakat itu pun saya menampilkan Mamanda tuh Kak, yaitu kesenian daerah Kalimantan Selatan, yang dimana biasanya Mamanda ini latar belakangnya itu kerajaan. Jadi kemarin itu saya pakai baju raja-raja ala zaman dulu Kak, yang dimana logatnya itu bahasa Banjar gitu. Dan alhamdulillah juri itu alhamdulillah kayak wah terkesan banget gitu ya kan penampilannya. Mungkin ya belum tahu ya Kak dari sebelumnya apakah ada Mamanda atau tidak ada. Ya saya akan pastinya membawakan daerah-daerah khas Kalimantan Selatan gitu ya pastinya, karena saya orang Benua. Ya jadi Kalimantan banget, Kalsel banget gitu.
Terus dilanjut lagi di grand final dengan menari-nari, persiapan untuk grand final, baju-baju. Nah, itu pun kerjasama dengan dosen saya juga. Jadi dosen tuh, gimana Pak Ren, bajunya sudah siap belum? Belum Bu. Ayo cepat cari. Teleponin cepat. Wah, antusias banget dosennya malah. Jadi kita juga ikut antusias ya. Iya, Kita udah dapat dukungan dari prodi. Jadi kita betul. jangan mengecewakan prodi. Ya begitu. Jadinya saya gak mau mengecewain juga, dan alhamdulillah bisa kepilih gitu jadi duta kampus. Alhamdulillah banget. Ya, Untuk karantinanya berapa hari? untuk karantina 3 kemarin hari. ya, 3 hari ya Kak. Kurang lebih Itu 3 hari. kalian kan di grand final itu tuh kalian ada narinya ya kan? Iya. Itu kalian saat karantina selalu latihan nari atau bagaimana? Selama karantina latihan di jam sore. Jadi di pagi hari itu ada sesi materi dan sorenya ada latihan parade sama nari. Padat banget Iya. ya. Betul padat. Apalagi selama karantina itu juga diselingi buat kita persiapan latihan bakat Iya, ya buat betul. ditampilkan. Kalau dari kajiannya langsung, Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin nggak ada persiapan sama sekali buat ikut duta kampus ini karena kelamaan berpikir ya kayak dari beberapa hari sebelum itu ikut nggak gitu. Tapi waktu malam sebelum wawancara coba tanya-tanya sama kakak-kakak di duta kampus itu, katanya bisa nih daftar aja gitu. Jadi ingat banget waktu itu daftarnya malam jam 11 hampir jam 12 malam itu, dan besoknya langsung ikut wawancara. Sama lagi berkasnya juga baru ngumpul di hari itu juga. Terus kan dilanjut karantina, adu bakat sama grand final. Untuk kalian Pak, waktu grand final itu kan pasti kalian dikasih pertanyaan-pertanyaan. Iya. Itu kalian untuk memberi jawaban saat juri memberi pertanyaan itu bagaimana? Apakah kalian berpikir atau ada menyiapkan untuk menjawab pertanyaan juri? Sebenarnya untuk mempersiapkan itu nggak ada persiapan juga sih. Cuman kan kemarin sebelum wawancara juga ada baca-baca terkait tentang Politala dan sejarah-sejarah di Politala ini. Jadi ya alhamdulillah bisa aja menjawab pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri ya sangat-sangat tidak ada yang menyepilkan. Bahkan saya itu ketika teman-teman lagi baca-baca materi, saya malah live IG gitu, malah live streaming ya. Jadi teman-temannya yang baca, saya cuman ingat apa yang mereka baca. Kayak kemarin kan saya dapat pertanyaan sebutkan warna logo Politala. Jadi gara-gara mereka yang ngebaca katanya ada 5 gitu kan. Terus ya keinget lah, langsung ngerespon ya otaknya, dan didengar langsung ngerespon. Jadi oke ya, langsung saya sampaikan. Jadi ya cukup unik lah. Beda dari yang lain ya. Beda. Teman-temannya asik untuk membaca materi-materi, dia Ya, betul. mendengarkan apa kata temannya. Cukup mendengarkan. terus nih Kak, gimana sih cara Kakak buat menginspirasi mahasiswa lain buat kemajuan kampus Iya. kita? Bagaimana kalian sebagai duta kampus, bagaimana cara memberi inspirasi ke mahasiswa-mahasiswi di kampus? Bagaimana inspirasinya? Pastinya kan duta kampus ini berperan sebagai role model ya buat teman-teman semuanya. Nah, bisa aja sih kita menginspirasi melalui sosial media, misalnya kita berbagi pengalaman terkait pendidikan sehari-hari ya kan. Ya. Seperti kita mengikuti kegiatan duta kampus ini. Ditambah lagi rencananya duta kampus ini mau aktif gitu Instagramnya, Ya, diaktif, selalu bikin konten-konten terkait apa yang viral sekarang, terus bagaimana cara menarik orang, mahasiswa baru, bagaimana mungkin bisa kami terapkan juga di konten-konten Instagram begitu. Ini pertanyaannya sama sebenarnya. Okay. Apa strategi Anda untuk mempromosikan kampus agar lebih dikenal banyak orang? Tadi melalui media sosial itu kan ya. Iya betul. Serta kita dapat turun langsung ke lapangan juga. Iya. Nah, seperti yang kemarin juga sempat kami bahas ya, kami itu akan mengedukasi kepada kedua orang tua. Tuanya. Jadi tidak hanya melalui siswanya, tapi kepada orang tuanya juga untuk dapat meyakini bahwa Politala itu memang terbaik kampus pilihan. Betul. Lagi juga tahun kemarin duta kampus itu kayak mengunjungi sekolah-sekolah, kayak mereka tuh mempromosikan politeknik ke sekolah-sekolah. Jadi kayak banyak nih
siswi-siswi yang masuk ke Poltek. Oh, iya. Jadi mungkin kan kalian menjadi role model. Jadi kalian pasti sering banget dipakai untuk mengunjungi kayak ke sekolahan gitu. Sosialisasi gitu ya. Iya betul, sosialisasi. Sosialisasi. Terus nih Kak, gimana sih cara Kakak membuat program buat membangun citra positif di kampus kita? Apakah Duta Kampus punya program-program untuk bisa menjalankan? Tahun kemarin kan sangat hening sekali nih Duta Kampus. Apakah tahun ini Duta Kampus akan meramaikan IG atau sosial media? Pastinya kami sudah cukup banyak yang menyusun program kerjanya, tapi mungkin tidak bisa disepil di sini. Rahasia ya. Masih dirahasiakan dan masih belum dijalankan juga. Biar surprise Iya. gitu ya Kak. Betul. Kalau Jangan kepo tinggal cek aja Iya, IG-nya Duta Instagram Kampus. Duta Kualitas. biar IG Duta Kampus juga Iya. ramai. Iya, betul. Nih, kalian pasti mahasiswa ini saat ingin mendaftarkan diri menjadi Duta Kampus tuh berpikir panjang kan seperti Jana. Nah, bagaimana kalian meyakinkan mahasiswa untuk langsung mendaftarkan diri menjadi Duta Kampus? Bagaimana? Untuk meyakinkan ya mungkin sangat sulit ya bagi kita meyakinkan seseorang untuk mengikuti Duta Kampus tersebut. Tapi bisa jadi dengan cara kita mengajak ngobrol santai gitu, tidak penuh dengan paksaan. Ya santai-santai aja, relax. Jadi bagaimana kalau ikut Duta Kampus, mungkin ada event-event yang bisa kamu ikuti, atau mungkin kamu memiliki bakat terpendam mungkin yang bisa di-up di sana. Tunjukin. Ya ditunjukin begitu. Dengan cara itu mungkin mereka lebih berpikir bahwa kayaknya boleh nih coba Duta Kampus begitu. Duta Kampus menjadi wadah pilihannya. Ya betul. Apalagi kan mahasiswa sekarang kayak mereka nggak pede sama bakat mereka gitu. Jadi mereka pendem aja gitu seperti Iya saya. betul. Karena saya tidak terlalu pede dengan bakat saya sendiri. Waduh. Apalagi nyanyi ya. Gak berani tunjukkan gitu ya? Iya. Kita akan nanya nih ke hostnya. Siti pernah nggak sih berpikiran untuk ikut Duta Kampus? Belum ada kepentingan sih. Belum ada. Gak berani menunjukin sesuatu. Nggak berani. Sebenarnya untuk Duta Kampus sendiri berani apa enggaknya kita belajar. Kita Betul. di sana mencari pengalaman apa aja yang nggak kita tahu jadi tahu. Aku waktu itu ikut Duta Kampus juga seperti Jana di Suruh Prodi. Iya, dadakan Iya, tanpa betul. persiapan sama sekali. Sebenarnya untuk persiapan aku kurang banget waktu itu. Tapi alhamdulillah masuk 10 besar. Jadi kayak gak sia-sia untuk ikut Duta Kampus. Apalagi nih, Siti ada mau yang ditanyakan sama duta-duta ini? Sebelum ada pelatihan kan ada pelatihan tertutup ya Pak. Itu gimana sih maksudnya pelatihan? Oh, Karantina. Karantina tertutup kemarin itu ada 2 hari ya, 3 hari. Terus dilanjut 1 harinya kita ke Kampung Purun. Nah, visitasi ke Kampung Purun sama ke Museum Lambung Mangkurat. Di sana tuh kita juga lihat proses pembuatan anyaman purun. Wah, seru ya tahun ini Duta Kampusnya. Jalan-jalan Itu kemana aja tuh visitasinya? ke Kampung Purun sama ke Museum Lambung Mangkurat. Jadi kita lihat proses pembuatan anyaman purun, dan sana banyak banget sih kerajinan dari anyaman purun itu, seperti ada kemarin sendal, ada tas juga. Pergi ke museum Iya, ya. ke museum lihat sejarah-sejarah budaya, emang banyak banget. Tapi sangat disayangkan sekali saya tidak ikut ke sana ya. Biar Sayang sekali karena kemarin itu ada acara juga penyampaian visi misi tentang BEM dan DPM kemarin, dan alhamdulillah saya mengikuti jadi Wapresma. Wah, luar biasa. Sudah menjabat jadi Duta Kampus dan jadi Wakil Presma. Luar Alhamdulillah biasa. sekali. Sangat berat sekali. sangat sibuk ya, Sangat kanan- sibuk kanan sekali. kiri. Berat ya. Iya, sangat sibuk sekali. Nyangka nggak sih saat menjadi Wakil Presma? Nyangka nggak? Atau itu kamu disuruh atau memang kemauan kamu sendiri? Untuk itu saya disuruh juga karena dari kakak tingkat saya
melihat bahwasanya dalam diri saya ini ada potensi ya, mungkin ada indera keenam mungkin kating-kating saya ini. Ya, dalam diri Anda ada ini. Punya potensial Ya, bisa dikembangkan lagi. bisa nih ya. Sebelumnya saya juga mungkin teman saya bisa, mungkin si ini katanya gak bisa, kamu aja, kami percaya sudah. Ya, diberi kepercayaan, jadi karena sudah diberi kepercayaan ya jalankanlah dengan maksimal ya. Gitu sih kalau saya. Tanggung jawabnya luar Iya. biasa banget. Sangat berat. Pundak kanan kirinya Iya. Duta sama Duta. Wakil Presma nih. Wakil Presma. Apa Faren waktu sebelum masuk di dunia perkuliahan apa Ya. ada ikut Organisasi. organisasi atau pengalaman apa? Kalau untuk pengalaman di organisasi ya cukup banyak. Kalau sebelum di dunia kampus, yang pertama pasti di sekolah mengikuti organisasi OSIS, terus juga Dewan Ambalan dari kepramukaan, dan saya juga banyak kalau SMA lebih banyak berpartisipasi di kepramukaan sih, karena anaknya pramuka banget gitu kan. Pramuka banget. Regu inti gak sih? Iya, inti. Terus juga ada ikut Dewan Kerja Ranting di luar sekolah, ada Saka Bakti Husada juga yang berpacu kepada kesehatan. Nggak salah pilih sih, soalnya pengalamannya udah luar biasa banyak banget ya. Udah jadi duta, wakil presma lagi. Alhamdulillah. Kalau Fajar sendiri dong, sebelumnya kegiatan Kalau di luar aku ada menjabat sebagai Putri Pariwisata juga. Terus itu ada aku sebenarnya sambil kerja jadi muse biasanya itu. Iya. itu cara kakak buat bagi waktunya gimana sih? Kayak Pastinya sebelum daftar Duta Kampus itu sebenarnya kayak bingung juga kan, ini gimana sih nanti bagi waktunya antara pekerjaan, kuliah, sama kesibukan yang lain sebagainya itu. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalannya waktu sampai saat ini masih bisa dijalani semuanya. Ternyata Kak Jana ini putri pariwisata juga ya. Iya. Luar biasa. Sudah menjadi putri, jadi duta kampus juga. Ini nggak salah pilih nih menjadi duta kampus nih. Pengalamannya luar biasa. Iya, betul. Jadi kalian punya, bukan beban sih, punya tanggung jawab Iya, yang besar. Apalagi kalian udah menjabat jadi duta kampus, nggak main-main. Betul. Mungkin juga saya sebelumnya teman saya banyak sharing juga tentang teman saya ini lebih ke duta genre, jadi saya bisa menerima ilmu dari duta genre juga, bagaimana perjalanannya. Terus yang menyupport teman saya itu saya sendiri. Ayo kamu pasti bisa, visinya aku bikin ini, ayo cepat kamu daftar aja, aku bikin desainnya aja. Ya, jadi ada juga gambaran, oh kayaknya duta kampus ini ya lumayan mirip lah dengan duta-duta yang lainnya. Ya, Tahapannya juga sama. iya betul. Jadi kita bisa belajar nih dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Jadi kita punya pengalaman gitu. Ya, begitu. Kalau misalnya punya relasi itu enak. Jadi kita enak nih bertanya ke teman-teman yang sudah pernah menjabat sebagai ini, sebagai itu. Jadi ada bayangan. Iya, ada bayangannya, betul. Jadi kita nggak usah berpikir keras. Udah ada bayangan dari teman-teman, langsung jalanin aja. Gimana cara kakak buat menangani, bagaimana cara kakak buat menangani tantangan yang muncul dan mempromosikan kualitas? Ya, pastikan kalian menjadi duta kampus ini ada tantangan-tantangannya untuk mempromosikan kan. Nah, kalian untuk bisa menyelesaikan tantangan yang ada menjadi berjalan gitu. Tantangan itu bisa kalian terjang seperti apa? Pastinya banyak ya tantangannya. Sampai hari ini pun baru 1 minggu nggak sih kita menjabat sebagai duta kampus. Sudah lumayan cukup banyak nih tantangan-tantangan yang emang harus dihadapi. Tapi pastinya sebelum mendaftar duta kampus dan alhamdulillahnya terpilih, kita sudah selalu mempersiapkan diri. Semua itu Ya. pasti. Ya. Soalnya kita nggak tahu juga kan kapan tantangan itu datang. Jadi harus selalu siap. Harus selalu siap. Pasti siap. Ombak menerjang sudah siap. Iya, Jadi betul. kalian Tidak goyah. Iya, betul, tidak goyah.
kalian saat jadi duta kampus ini ada nggak sih kayak kayak kuliah biasanya dan kalian saat sudah kuliah tapi menjabat menjadi duta kampus tuh kayak ada nggak sih perbedaannya gitu, menjadi mahasiswa biasa sama menjadi duta kampus gitu, seperti apa? Ada sih sebenarnya, setelah jadi duta kampus ini lebih rajin kuliahnya. Iya. Nah, Yang dulunya seperti kayak aduh males nih kuliah, tapi kan sekarang saya mah duta kampus gitu, jadi harus lebih rajin lagi kuliahnya. Kayak bau hawa positif. Iya, harus membawa perubahan Iya, lebih besar. apalagi kan zaman sekarang kayak anak-anak itu kalau misalnya nggak ada kelas tuh kan Iya, santai di santai. kos gitu. Iya, betul. Tidur dulu nggak sih? Gitu. Iya, turu dulu. Gimana untuk Karen tantangan yang bisa Oh, kalau ada iya. Kalaunya untuk saya sih sebelum sebagai jadi duta kampus ya biasa aja, santai aja. Terus pas ketika setelah jadi duta kampus kayak di dalam kelas tuh tiba-tiba rame aja gitu, tiba-tiba rame. Wes, kelas kita kedatangan duta kampus nih guys. Ayo rapi gitu katanya. Ada duta kampus katanya, jangan macem-macem kalian ya. Iya, betul. Ya, terus diapresiasi juga sama dosen-dosennya dan sangat didukung lah saya dengan prodi saya gitu. Saat kita mendapat jabatan pasti nggak main-main dong ya. Iya, betul. Perjuangannya juga ya sangat mengorbankan. Iya, betul. Perjuangannya, Iya. untungnya perjuangan kalian tidak punya. Biasanya kan ada tuh orang yang aku harus jadi duta kampus nih. Kepilih nggak kepilih, aku harus jadi duta kampus. Itu kan orang tuh selalu berpikiran aku harus menang. Nah kita tuh kalau misalnya kayak punya pikiran aku harus menang, saat tidak terpilih itu kan sakit Iya, banget. ya. Apakah kalian ada berpikiran, aku nih kayak gini, aku jadi duta kampus, apakah kalian kayak gitu juga? Ya. Atau jadi apa enggaknya nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Tapi udah pernah mencoba gitu. Iya. Kalaunya saya sih habis dari tanya jawab kemarin mungkin ada nih kesempatan menjadi duta kampus ya, paling enggak bisa jadi wakil 2 mungkin, alhamdulillah. Dan ternyata tidak diduga-duga jadi duta kampusnya juga. Langsung to the point jadinya, langsung pada intinya. Jadi ya sangat bersyukur sekali. Tidak mengkhianati Iya, tidak mengkhianati. Biasa orang tuh berekspektasi tinggi, ternyata jatuh. Betul. Tidak sesuai ekspektasi ya. Tidak sesuai ekspektasinya tuh sakit hati. Gimana untuk si Janah ini? Kurang lebih sama aja, karena kayak itu kan dulu persiapan sama sekali ya saat daftar, jadi awal-awal tuh emang tidak berharap besar buat masuk. Ternyata setelah wawancara lolos di tahap wawancara dan lanjut, ternyata malah terpilih jadi duta kampusnya. Iya. Terus ada nggak sih tantangan terbesar kakak selama jadi duta kampus? Tantangan terberat. Tantangan terberat Kalau menurut saya tantangan terberat itu adalah mungkin cara membagi waktu ya. membagi Iya, waktu. manajemen waktu bagaimana Manajemen nih? waktu. Antara tadi kan perkuliahan, duta betul. kampus, pekerjaan yang lainnya. Lagi punya ngikutin organisasi. Ya, di luar organisasi. Iya, betul. Berarti menjadi duta kampus harus pintar-pintar untuk membagi waktu. Membagi waktu ya. Kalau enggak ya Harus puyeng sih. juga kalau misalnya nggak balance. Iya, betul. Apalagi kan kemarin saya juga kemarin persiapan visi misi nih, kita belum ini nih visi misi sangat didorong sekali itu. Kita belum menyiapkan visi misi nih. Jadi bagaimana? Ya Kak, tunggu Kak sebentar, ini ada duta kampus bentar lagi. Ya, dengan harus pintar-pintar juga sih. Berbohong sedikit ya. Berbohong. Ya, Berbohong demi kebaikan. Iya, demi kebaikan. Harus. Sebenarnya emang jadi duta kampus sama wakil presma Iya. itu untuk bagi waktunya harus banget. Harus sih. banget, iya emang. Itu kalau misalnya nggak dibagi mungkin pusing nih, yang mana dulu nih. Kaki bunsen aja belah 2. Harus lah. Iya. Ini pertanyaannya, apa pesan kalian untuk generasi selanjutnya yang ingin ikut berkontribusi dalam duta kampus? Pesannya ya pastinya kalau mau ikut duta kampus harus percaya diri. Iya, Nah, betul. seperti kakak Rahma tadi kan katanya kurang percaya diri nih dari bakatnya. Pokoknya kita harus percaya diri
sama diri kita sendiri. Ya. Karena kalau kita percaya, kita pasti Bisa. bisa. Ya betul sekali. Dan juga kalau emang pengen niat dan itu harus mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang juga ya. Ya sedikit-sedikit mungkin untuk kedepannya mungkin bisa jadi duta kampus yang berikutnya sedikit-sedikit dulu. Jadi Bisa berlatih mulai dari bakat, Iya. ya kan, bisa dipersiapkan dari sekarang. Berarti kita harus percaya diri. Percaya diri. Kalau kita percaya apa yang Betul. kita bawakan, Orang lain pasti percaya juga Pasti sama percaya. kita. juga dilihat. Biasanya orang-orang pada umumnya mereka tuh nggak terlalu pede sama bakat mereka. Jadi saat mereka membawakan bakat kurang bagus ya, kurang maksimal karena mereka nggak percaya diri. Iya. Sebenarnya waktu tampil bakat kemarin juga kurang percaya diri karena latihannya itu cuma 1 hari. Itu pun latihannya malam-malam setelah pulang karantina. Jadi langsung latihan cuma 1 hari dan ya persiapannya juga kurang matang banget. Saat tampil pun rada banyak salahnya juga. Tapi ya tadi kita harus percaya Percaya diri. diri. Jadi saat kita salah tidak terlalu Iya. nampak gitu. Karena kita percaya diri. Iya. Dan juga untuk saya penampilan bakat itu bahkan sangat sedikit sekali menyiapkan. Bahkan yang saya siapkan itu cuman poin inti dari bakat saya. Kan temanya tentang duta kampus ini kan. Jadi kayak kerajaan kita yang namanya Politeknik Negeri Tanah Laut begitu. Dengan sedang mengadakan acara begini, acaranya sangat luar biasa sekali dan itu sangat spontan sekali saya ucapkan. Berarti saat Faren menampilkan bakat, Faren tidak menghafal teksnya. Tidak menghafal teks. Oh, luar biasa. Itu langsung spontan dari mulut langsung keluar. Tapi kan Faren udah punya pengalaman ya. Iya, Jadi betul. pengalaman yang Faren punya bisa digunakan Iya. saat adu bakat waktu Bisa itu. digunakan. Siti ada yang mau ditanyakan dengan duta-duta cantik dan ganteng ini? Kayak ada nggak sih kan pesan sebenarnya sama aja kayak Kak Rahma, ada pesan nggak buat mahasiswa baru buat lebih aktif dalam kegiatan kampus? Iya, sebagai duta kampus ini kan pasti mengikuti organisasi. Biasanya mahasiswa ini ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang nih. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana kalian bisa memotivasi mahasiswa untuk ikut berorganisasi seperti itu? Ya mungkin untuk mahasiswa kupu-kupu sebenarnya mereka ada juga keinginan ya untuk ikut organisasi, tapi itu lagi kurang percaya diri. Jadi harus sering-sering dibicarakan aja sih, sering-sering ngomong, sering-sering berbagi, bertukar pikiran. Bagaimana nih aku mau ikut ini, mau ikut LPM Dikma misalnya. Oh ya boleh, silahkan datang ke sini. Lebih ke diajak aja. Ya lebih diajak, lebih sharing aja sih. Kayaknya ini cocok buat kamu nih, bisa gitu. Ya, apalagi kalau misalnya ada yang pengen ngomong di depan kamera seperti ini, bisa ikut LPM Dikma. Bisa sekali. Atau jadi bintang tamu nih, seperti mereka. Untuk apa ya? Kalian kan sudah terpilih menjadi duta kampus. Ada nggak sih pikiran kayak aku gak mau nih jadi duta kampus karena aku capek banget? Ada nggak sih pikiran kayak udah deh aku jadi duta kampus gitu, ada nggak? Atau tetap mempertahankan menjadi duta kampus? Pastinya tetap mempertahankan ya, karena kan perjalanan hingga menjadi duta kampus ini cukup panjang, mulai dari karantina tadi, tes wawancara, adu bakat hingga grand final. Pastinya setelah terpilih kita harus bertanggung jawab sama, karena kan kita pastinya dipercaya nih dari dewan juri kan waktu malam itu. Jadi kalau sudah terpilih kenapa harus mundur? Ya betul, sayang banget ya. Sudah perjuangan yang panjang Iya, masa dilepas gitu aja. Iya. Meskipun terkadang dalam pikiran itu ada rasa capek, pasti kan lelah. Apalagi tugas-tugas kuliah ini yang sangat banyak untuk anak TI. Apalagi di semester 3 yang padat-padatnya dengan tugas. Kurang lebih sama juga sih Kak. Semester 1 juga begitu. Sama. Iya. Untuk Siti nih, apakah semester 1 anak TI banyak tugas atau tidak? Santai banget Kak. Santai. Karen? Untuk saya karena saya
jarang ada di kelas ya mungkin ya. Pastinya banyak sih tugasnya banyak. Ya, dan juga ini masih bahkan hari ini juga ada tugas sedang membangun rumah gitu, membangun miniatur rumah. Kira ini rumah beneran. Ya tidak, belum. Baru semester awal. Terus gimana kan sebagai duta kampus tuh kan pasti sering ketinggalan kelas kan kakak. Iya. Gimana cara kamu mengejar ketertinggalan Mhm. kelas dari Kalau untuk saya sendiri pastinya ada teman yang sering saya ajak ngobrol ya. Pasti dari situ saya bertanya apakah hari ini ada tugas atau bagaimana. Dan duta kampus sendiri pasti malamnya itu ada waktu untuk istirahat ya. Jadi Ya. untuk mengejar ketertinggalan Ya. tugas itu di malam Ya, hari. sedikit lah lebih sedikit bisa kita bagikan waktunya cicil ya, mencicil tugas ya sedikit. Tapi kan nggak apa-apa ya Betul. kalau misalnya kita nggak masuk kelas ada surat dispen. Iya, Iya, surat betul. Walaupun kita ketinggalan materi yang diterangkan oleh dosen. Tapi untung ada teman yang baik. Ya, dan itu syukurnya ada teman yang baik. Kalau jahat semua gimana? Iya. Aduh bingung sendiri. Iya. Untuk Janah gimana? Ya kadang tuh nanya ke teman-teman juga kan ada tugas nggak, kalau ada ya dikerjakan langsung waktu di kampus, jadi di rumah tidak terlalu sibuk-sibuk banget. Iya, betul. Bisa dicicil. Iya dicicil. Apalagi saat kalian karantina itu Itu 3 hari dari hari Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, dan adu bakat di hari Rabu. ketinggalan. Ya, itu banyak ketinggalan pelajaran. Tapi untungnya ada teman yang baik. Ya sebenarnya dibantu. Harus ada teman yang baik. Yang baik. di kelas. Ya. Oke. Ini mau pertanyaan terakhir, apakah ada dari sini? Kayaknya nggak ada gitu. Jadi kita sudah tanya banyak sama duta kampus terpilih tahun ini. Kalian kalau misalnya mau menanya-nanya, bisa mampir ke IG mereka berdua. Kali ini kita sudah menyelesaikan podcast Dikma kali ini, yang mana mereka sudah meluangkan waktu mereka ke sini untuk kita tanya-tanya. Terima kasih banyak sudah Terima kasih. hadir di sini, udah meluangkan waktunya. Apalagi kalian punya kesibukan masing-masing dan bisa menyempatkan hadir di Dikma Podcast kali ini. Terima kasih kepada narasumber hari ini, dan jangan lupa untuk nonton Dikma Podcast. Nanti kita ada video selanjutnya yang akan ada kedatangan narasumber berbeda juga. Jangan kalian lewatkan, dan kalian jangan lupa untuk like dan komen di YouTube-nya Dikma Podcast kali ini. Dan terima kasih banyak pada narasumber. Dan sampai jumpa di Dikma Podcast selanjutnya. Salam Pers Mahasiswa. Salam. Wih, belum standar tapi deh. Aku bingung mau ngomong apa, Weh. Aku tadi ada si, aku lupa. Aku bingung. Ayo, Sumpah, aku ngomong apa lagi nih? Berapa menit itu?